dakwahnya Nabi dan pertentangan yang Nabi alami di saat berdakwah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, surat ini turun, ya. Nah, kita sebutkan nanti. Kita ketahui bersama salah satu gelar, salah satu julukan yang diberikan oleh orang-orang kepada Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Ya. Salah satunya adalah Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Baik orang muslim atau di luar muslim, semua sepakat hal ini di zaman itu, bahwasanya Nabi adalah orang yang bisa dipercaya. Salah satu bukti pengakuan mereka terhadap sifat ini adalah ketika mereka akan safar. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika mereka akan safar, bepergian dalam waktu sekian hari, maka mereka akan menitipkan barang mereka di tempat baginda Rasulullah. Karena disitulah tempat yang aman untuk menitipkan barang. Baik lawan atau orang yang istilahnya di situ beragama Islam atau tidak, semua percayakan hal ini. Bahkan sampai disebutkan mereka masih menitipkan barang berharga mereka sekalipun saat itu Nabi sudah ditunjuk sebagai seorang nabi. Inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, meskipun demikian, kita ketahui bersama Nabi Muhammad adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, bahkan semua orang juga sepakat akan hal tersebut. Tetapi sejarah telah menyebutkan bahwasannya orang sebaik itu, sejujur itu, bahkan sebelum diangkat sebagai Rasul, semua orang sepakat akan hal itu. Tetapi ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah, orang-orang kafir Quraisy, khususnya pamannya sendiri, tidak percaya atau bahkan justru menentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang terjadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bersama bahwasanya Nabi pernah mengumpulkan, ini asbabun nuzul surat ini, Nabi itu pernah mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrikin. Dipanggillah seluruh kabilah. Hal ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Lamma nazalat," ketika turun firman Allah, "Wa andir ashiratakal aqrabin," berilah peringatan, ya, berilah peringatan kepada keluarga yang terdekat. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sofa, maka Nabi naik ke Jabal Sofa. Faja'ala yunadi, maka Nabi pun menyeru mereka, dipanggil. Kalau zaman itu suara bisa terdengar dengan lantang. Berbeda dengan saat ini ya, kalau kita nggak pakai pengeras, kalau kalah karo sepeda motor lewat. Ya, karena dulu kondisi masih sepi. Seperti kita gini Pak, jenengan berada di suatu tempat yang masih alami sekali. Kita berteriak, suara akan sangat menggema. Ya, dan begitulah. Jadi Nabi memanggil kabilah-kabilah ini, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Ya.
Dan dalam riwayat yang lain disebut ya sahabah, wahai para sahabah atau sobahah. Disebutkan semuanya, dipanggil semuanya. Nabi memanggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, libutuni Quraisy. Ya, termasuk wa fi riwayatin ya sobahah, wahai sobahah. Sobahah itu kata yang digunakan oleh orang-orang Quraisy sejak zaman jahiliyah untuk mengumpulkan orang, ya sobahah. Itu kata-kata untuk mengumpulkan orang. Itu sudah dipakai sejak zaman dahulu. Hatta ijtama'u, sampai mereka semua berkumpul. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyandura ma huwa. Hingga mereka semua ini datang semuanya, sampai-sampai jika di antara mereka ada yang tidak bisa hadir, mereka kirim utusan untuk menyampaikan, untuk melihat apa yang terjadi. Karena sudah ada panggilan ya sobaha, panggilan untuk orang-orang di zaman itu untuk berkumpul. Semua datang. Jika ada yang ada uzur, kirim seorang utusan untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan, apa yang akan disebutkan dalam hal tersebut. Faja'a Abu Lahab wa Quraisyun, maka datanglah Abu Lahab dan kaum Quraisy. Wa fi riwayatin qalu malaka, dalam satu riwayat disebutkan malaka, ada apa denganmu? Faqala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitakum, bagaimana pendapat kalian? Lau akhbartukum, kalau aku kabarkan kepada kalian, anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum, kalau di seberang sana ya ada sekelompok tentara berkuda yang ada di lembah sana hendak menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayaiku? Nabi panggil semua orang, ya sobahah, wahai orang berkumpullah. Abu Lahab dan orang-orang Quraisy mengatakan, malaka, ada apa? Istilahnya ono opo kok ngumpul nawak diri, ada apa? Nabi katakan, aro'aitakum, bagaimana pendapat kalian, lau akhbartukum, kalau aku kabarkan kepada kalian, anna khailan bilwadi, bahwasannya ada sekelompok pasukan berkuda yang ada di lembah sana, turidu an tughira alaikum, yang ingin menyerang kalian secara tiba-tiba, akuntum musaddiqiyah, apakah kamu percaya padaku? Qalu na'am. Tuh, semua sepakat. Orang-orang yang hadir semua bersepakat, iya kami percaya. Karena memang Nabi tadi di awal kita sebutkan mendapat gelar semua orang percaya akan hal itu. Nabi itu bisa dipercaya. Nek jari wong saiki kena dicekel omongane. Nah, makanya sampai di orang Jawa itu ada mengatakan, wong nek wis ra kena dicekel omongane, ape dicekel apane? Orang kalau sudah tidak bisa dipegang omongannya, terus apalagi yang mau jadi pegangan? Orang-orang percaya apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Ya, jadi sekali lagi mereka menjawab, qalu na'am, iya ya Rasul, kita percaya. Iya wahai Muhammad, kami percaya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqon. Nah, perhatikan perkataan mereka. Kami tidak pernah mengetahui darimu illa sidqon, kecuali kejujuran. Wa fi riwayatin ma jarrabna 'alaika kadziban, atau dalam riwayat yang disebutkan, kami tidak pernah mendapatimu berdusta sedikit pun dengan kami. Qala, lalu Nabi berkata, fa inni nadhirun lakum,
Jika demikian sungguh aku adalah seorang pemberi keringatan kepada kalian. Baina yaday adzabin syadid. Ya. Aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian di hadapan siksa yang pedih. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab berkata, tabban laka, celaka engkau, sairul yaum alihada jama'tana. Kata Abu Lahab, celaka kamu Muhammad sepenuh hari. Apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Jadi yang pertama kali menentang, perhatikan, saat Nabi menyampaikan mengumpulkan orang-orang, fa'ana nadhirun, aku adalah pemberi peringatan kepada kalian. Allah utus Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira ketika mereka beriman kepada Allah, peringatan akan apa yang mereka lakukan, yang mana mereka menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka, celaka engkau Muhammad, alihada jama'tana. Apa hanya lantaran ini engkau mengumpulkan kami semua? Ya. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ayat yang pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Abu Lahab itu adalah paman Nabi, saudara kandung ayah beliau. Perhatikan. Jadi yang mengatakan Nabi Muhammad tabban laka, celaka engkau Muhammad, adalah pamannya sendiri. Artinya Nabi Muhammad niku napa nih? Ponaan. Jadi Nabi itu punya 4 paman, Bapak Ibu. Ada 4 paman yang sifatnya berbeda-beda. Yang pertama Abu Lahab. Beliau ini atau orang ini adalah yang memerangi dan memusuhi Nabi sejak sampai meninggal. Yes. Sejak Nabi diutus ini sampai dia meninggal, selalu memusuhi Nabi. Yang kedua, Abu Thalib selalu membela dakwah Nabi tapi meninggal dalam keadaan musyrik. Abu Thalib. Yang ketiga, Hamzah bin Abdul Muttalib membela Nabi sejak awal Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Dan beliau meninggal dalam perang Uhud. Perang yang keberapa ini? Kedua. Yang ketiga, Abbas bin Abdul Muttalib, yang beliau masuk Islam belakangan. Ini 4 pamannya Nabi. 2 yang beriman, 2 tidak. Yang 1 memusuhi, yang 1 membela tapi meninggal dalam keadaan. Nah, kita harus tahu ini. Ya, ben awak dhewe iso cerita. Enggak ceritoni maling gundang atau si kancil nyolong gedang, ya. Setidaknya kita bisa tambah cerita nih, cerita yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sehingga bisa menjadi pelajaran berharga ini. Ada ibrah nanti di dalamnya. Ada tambahan cerita. Jadi Abu Lahab ini berarti satu-satunya paman Nabi yang memusuhi dakwah Nabi. Satu-satunya, bahkan kemanapun Nabi pergi, Abu Lahab akan ngikuti. Ya. Kemanapun. Untuk apa?
provokasi. Jadi jangan heran, provokasiku nggak ono zaman saiki tok, zaman biyen ya wis enek. Provokator itu ya wis enek sejak zaman dulu. Siapa? Abu Lahab memprovokasi masyarakat. Ya. Kita lihat dalam sebuah hadis dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Basara aini bisuki dzil majaz. Ya. Dan Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili ini melihat dengan sendiri. Ra'aitu, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Dzil Majaz. Yaqul, beliau mengatakan, menyampaikan kepada orang-orang, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat ini, kamu akan mendapatkan keberuntungan. Wa yadkhulu fi fijajiha. Ya, beliau masuk ke lorong-lorong, masuk nek gang-gang. Wan nasu mutaqassifuna alaihi. Sementara orang-orang berkumpul kepada beliau dan terheran atas apa yang disampaikan. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an, maka aku tidak melihat seorang pun yang berkomentar. Wa huwa la yaskut. Ya. Sementara beliau terus menyampaikan kepada manusia, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Illa anna wara'ahu. Ketika Nabi dimanapun mengajak orang untuk mengucapkan kalimat ini, baik di lorong-lorong atau dimanapun, kecuali di belakangnya ini ada orang yang mengikuti. Ya, illa anna wara'ahu rajulan. Belakangnya itu ada orang yang mengikuti. Bagaimana kondisinya? Ahwala wadhi al-wajhi dha ghadirataini. Orang ini juling, tampan, dan rambutnya ada dua kepangan. Yaqul innahu sabiun kadzibun. Orang ini mengucapkan tusabiun. Apa sabiun itu? Orang yang meninggalkan tradisi leluhur, pendusta. Ini yang disampaikan oleh provokator tadi. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah, ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Lah ning burine iku ana sing ngikuti. Siapa? Orang yang sifatnya itu ahwal, juling, wadhi al-wajhi, yo mukae yo ganteng, dza ghadirataini, memiliki dua kepangan. Dan orang ini ketika Nabi ngejak ngomong la ilaha illallah, ayo ucapkan la ilaha illallah, orang ini mengucapkan innahu sabiun. Itu orang yang meninggalkan tradisi leluhur nenek moyang kita. Kadzibun, pendusta. Fakultu man hadza. Maka orang ini berkata, atau aku berkata, siapa ini? Maka mereka mengatakan Muhammad bin Abdillah. Dan ia menyebutkan tentang kenabian. Wa huwa yadhkurun nubuwah, menyebutkan tentang kenabian. Qultu, aku berkata lagi, man hadzal ladzi yukadzibuhu. Siapa orang yang mengikuti dan mendustakan apa yang disampaikan oleh Muhammad tadi?
Qala ammuhu Abu Lahab. Itu adalah pamannya sendiri Abu Lahab. Perhatikan hadis yang mulia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 1623 ya, atau 16023, dan dinyatakan sahih li ghairihi oleh para pentahqiq musnad. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, provokasi yang disampaikan. Ya, Abu Lahab cukup memprovokasi orang-orang Quraisy dengan mengatakan Muhammad Sabi', yaitu orang yang telah berani meninggalkan tradisi nenek moyangnya yang sudah berjalan ratusan tahun. Abu Lahab gak menuduh, oh Muhammad itu gila. Enggak, bukan itu yang dituduhkan oleh Abu Lahab ya. Hanya menggelari Sabi', apa tadi? Orang yang dan provokasi ini lebih berhasil daripada provokasi yang lain ya. Dalam hadis yang lain dari Tariq Al-Muharibi ya, Al-Muharibi ia berkata, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Al-A'zami, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi Dzil Majaz. Aku melihat baginda Rasulullah berjalan di pasar Dzil Majaz, sama seperti tadi. Wa alaihi hullatun hamra. Ya, saat itu ia memakai baju berwarna merah. Wa huwa yaqul, dan Nabi Muhammad berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu akan beruntung. Wa rajulun yatba'uhu yarmiyahu bil hijarah. Lalu ada seorang laki-laki mengikutinya dan melempari beliau dengan batu. Qad adma ka'baihi wa urqubaihi. Yang lemparan itu mengakibatkan kedua mata kaki dan tumit beliau berdarah. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, la tuti'uhu fa innahu kadzdzab. Wahai manusia, jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati orang tadi, dia hanyalah pendusta. Fakultu, maka aku mengatakan, man hadza, siapa ini? Qalu ghulamun bani Abdul Muttalib. Siapa ini? Ini adalah Muhammad, atau ini adalah seseorang laki-laki dari keturunan Abdul Muttalib, pemuda dari keturunan Abdul Muttalib. Fakultu man hadza, dan siapa? Alladzi yatba'uhu yarmihi bil hijarah. Siapa yang mengikuti sambil melempar batu tadi? Qalu hadza Abdul Uzza Abu Lahab. Namanya adalah Abul Uzza atau Abu Lahab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika Nabi berdakwah, yang mengikuti siapa? Bukan mengikuti agamanya loh ya. Apa yang dimaksud mengikuti di sini? Apa? Mengintip. Apa bahasa Jawa nih? Mengintai ya, atau apalah, pokoknya dari belakang. Dua riwayat ini saling melengkapi. Artinya saling melengkapi. Bahwasanya Nabi itu berdakwah, mengajak manusia, samakan dakwahnya, ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Gak hanya menggelari Sabi', kadzdzab, tapi juga dilempar pakai batu sampai berdarah. Di lorong-lorong, di pasar, Nabi berdakwah, mengajak manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Bayangkan, sebelum diangkat, sebelum menyampaikan dakwah ini, orang-orang percaya. Nabi gak pernah berdusta. Kami tidak menjumpai engkau Muhammad berdusta sekalipun. Engkau adalah orang yang selalu jujur. Begitu menyampaikan kadzdzab, engkau adalah
pendusta. Itu gelaran untuk Nabi Muhammad dari mereka. Bayangkan. Dan dari dua hadis ini kita juga mendapat pelajaran, Pak, provokator itu wis enek sejak zaman biyen, maka jenengan ojo kaget. Ya. Dan salah satu provokasi yang mudah menyulut provokasinya Abu Lahab ini dengan gelaran Sobi'. Ya, Sobi' tadi. Apa itu? Ini. Ya, ojo kaget. Jadi kisah ini itu sudah ada sejak zaman dulu. Sejak Nabi berdakwah, mengajak manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Lahab langsung menggelari dengan hal tersebut. Langsung digelari dengan hal tersebut. Lihat apa dampaknya, luar biasa. Ya. Dan dari hadis yang kedua, kita tadi ada pelajaran yang berharga. Ya. Apa itu? Artinya nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza, hambanya berhala Al-Uzza. Makanya dalam surat Al-Lahab Allah tidak memanggil Abu Lahab dengan Abdul Uzza, tapi dengan Abu Lahab. Jelas? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Berbeda halnya dengan Fir'aun. Nama Fir'aun tidak ada gelaran untuk penyembah berhala. Artinya namanya itu ya Fir'aun. Kalau Abul Uzza kan hambanya berhala, makanya tidak Allah sebutkan nama tersebut dalam surat Al-Lahab tersebut. Adapun Fir'aun ya tidak mengandung kesyirikan nama tersebut. Dan ia diberi nama Abu Lahab karena wajahnya yang agak kemerah-merahan. Bahkan ada yang mengatakan disebut Abu Lahab karena wajahnya itu bersinar dan tampan. Itu dalam tafsir As-Sam'ani. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama banyak menyebutkan kisah dan hikmah penyebutan di sini dengan istilah tangan Abu Lahab. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kok disebutkan tangan, nggak anggota yang lain? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini hanyalah untuk mewakili seluruh anggota badan Abu Lahab. Bukan berarti yang binasa tangannya tok, tapi semuanya. Paham? Dan sebagian lagi mengatakan bahwasannya ketika Abu Lahab mencaci maki, mengatakan Nabi Muhammad dengan gelaran-gelaran tadi, tangannya menunjuk-nunjuk. Nek wong saiki nek wong muring-muring lak ngono to. Ya enggak mungkin Pak wong marah-marah iku sikile sing nunjuk-nunjuk. Lah mesti tangane karo mripate mendelik-mendelik, suarane rodok dhukur, ditambah lagi apa? Nah, wis kaya ngono lengkap wis. Makanya yang disebutkan di sini adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini yang hendaknya menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Sejak zaman dulu sudah ada provokator dan orang yang memprovokasi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Nabi mengajak manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perhatikan ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ketika Nabi mengajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang-orang tidak mau mengikuti. Karena mereka paham betul ketika mereka mengucapkan kalimat apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, la ilaha illallah,
yang kita sudah paham maknanya, la ma'buda bihaqqin ilallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti mereka harus meninggalkan sesembahan mereka. Makanya mereka enggak begitu mudah langsung mengucapkan kalimat tersebut, meskipun hanya sebuah ucapan. Paham ya? Karena paham konsekuensi dari kalimat. Paham ini. Makanya kalau ada yang mengatakan, oh agama Islam itu agamanya wong Arab, wong orang Arab aja dulunya menyembah pada berhala. Allah utus Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang yang di Arab sana beribadah kepada Allah, karena mereka saat itu menyembah kepada selain Allah. Pahami ini. Jadi aneh kalau ada orang mengatakan, "Bu, Islam itu agamanya wong Arab." Lah wong orang Arab dulu diajak masuk Islam kok. Ya. Orang Arab saat itu diajak masuk Islam. Karena saat itu menyembah kepada berhala-berhala mereka. Sampai Nabi dituduh. Apa tuduhannya tadi? Sobir. Oh, orang yang meninggalkan. Oh. Berarti kan tradisi orang Arab saat itu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini pentingnya kita belajar, ben ngerti, men gak gampang diombang-ambing oleh omongan-omongan yang tidak memiliki dasar dan pondasi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Coba Pak dibaca terjemahnya. Tidaklah berfaedah padanya harta bendanya dan apa yang diusahakan. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bersama bahwa orang tua itu akan mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan anak. Leres? Bener nggih? Anake dhewe iku rajin sholat, maka kita mendapatkan bagian dari ketaatan anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya awak dhewe ya oleh pahalani. Ya, sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil usaha kalian. Dadi nek ditakoni pekerjaan apa sing paling apik? Apa jawabannya? Pekerjaan dari hasil jerih payah kita sendiri. Loh Ustadz, berarti dari karyawan itu enggak hasil jerih payah sendiri. Yo hasil jerih payah dia sendiri. Dia bekerja, dia enggak minta. Paham? Itu pekerjaan yang terbaik. Maka berusahalah, bekerjalah, usahalah, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan itu bukan berdasarkan usahanya, tapi semua atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Akeh sing luwih nyungsang jungkir ketimbang awak dhewe tapi hasilnya ya ora akeh. Ya maka aja pisan-pisan ngomong weh kabeh iki karena hasil jerih payah. Usaha tidak mengkhianati hasil. Wong sing usahane luwih ngoyo ya ora sepiro kok. Ya, artinya semua itu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok awak dhewe ikhtiar usaha hasilnya pasrahno kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pokok ngono ya.
Kemudian wa inna auladakum min kasbikum, sak temene anak-anakmu iku saka jerih payahmu. Maka anak hasil usaha kita, anak sholat awak dhewe ya oleh bagiane. Makanya bersyukur, harta yang paling berharga bagi orang tua iki anak sing soleh. Makanya ra usah muluk-muluk ya. Sing penting duwe anak sing soleh solihah. Ya nek sugih ya alhamdulillah. Nah ngono lho. Nah nek gak sugih ya innalillah ngono lho. Alhamdulillah sing penting anak iku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan, Pak, Bu, suksesnya anak iku sing ngrasakno sapa? Bojone karo anake. Jenengan kan wis sepuh paling enak sukses. Oh anake jenengan isih umur 5 tahun, jenengan wis swidak. Anak umur 20 selawe jenengan wis 80 doyan apa to umur 80 iku. Kayak jagung klethikan ya ora dipangan. Itu kono sate paling dipamah tok ae. Iya toh? Ya jalan-jalan atuh ya kuwatir boyoken. Ate apa gitu lho. Makane dungane anak iku sing luwih penting, ketaatane anak iku sing luwih berharga. Lah tapi semua ini tidak berguna bagi Abu Lahab. Karena Abu Lahab ketika Abu Lahab itu pernah berkata, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqon. Ini perkataan Abu Lahab, sekirane apa sing disampaikno anake dulurku. Siapa yang dimaksud? Seandainya apa yang dikatakan oleh keponakanku yaitu Nabi Muhammad atau Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam haqqan benar, fa inni afdi nafsi bimali wa waladi, maka aku akan menebusnya dengan harta dan anak-anakku. Tak tebus karo dunya lan anak-anakku. Makanya Allah berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Enggak berguna, Pak. Lawang anake Abu Lahab. Jadi gini, Pak. Abu Lahab itu keluarga yang super. Bapake musuh Nabi Muhammad, bojone ya padha tumbule tutup ya. Anake ya padha lho wis jangkep wis. Nabi Muhammad dengan anaknya Abu Lahab kan istilahnya sepupu ya. Iku ya musuhi pisan gitu loh. Sampai-sampai Nabi pernah berdoa, Allahumma shallit alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakanlah anjingmu untuk mereka atau untuk dia, untuk anaknya Abu Lahab. Dan benar dia meninggal itu dalam safarnya. Inilah ma'asyiral muslimin. Jadi sak keluarga itu lengkap memusuhi Nabi Muhammad kabeh. Makanya ini menjadi pelajaran buat kita. Harta kita tidak di akhirat tidak bisa kita buat nebus suatu hukuman. Kalau di dunia, kalau kita baca berita-berita di televisi ya, kalau kita di dunia baca media, oh ada kasus suap, ada kasus ini ku ning donya ning akhirat ora iso. Ya. Harta di dunia itu nggak bisa kemudian di akhirat baru akan kita jadikan suap ya apa gitu lah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya ini keluarga Abu Lahab nih, sampean jenengan semua pengen tahu keluarga yang rusak sekabehan ya ini. Keluarganya Abu Lahab, gak bojone, gak anake wis tumbuh oleh tutup jare wong Jawa. Atau surat sak prangkone. Gelas sak tutupe, sak lepeke. Nah wis. Lengkap, saling melengkapi. Dan semuanya memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa anaknya Abu Lahab? Siapa nama anaknya Abu Lahab? Siapa? Siapa? Hamba Allah. Ibnu
Lahab ngono. Utaibah itu anak beliau. Oh, tahu krungu aku tapi lali. Ya. Utaibah yo enggak ado-ado saka bapak ganggu terus kepada baginda Rasulullah ini. Makanya tadi kita katakan nek ngono gelas ngono sak tutupe lan lepeki. Wis, gelas bojone iku dadi tutupe, anake dadi lepeke wis iya sekata ganggu kabeh. Lah, Abu Lahab tadi kan mengatakan, "In kana ma yaqulu ibnu akhi." Jika apa yang dikatakan oleh keponakanku itu benar, fa inni afdi nafsi bimali wa waladi. Maka hartaku dan anakku akan aku jadikan tebusan. Tapi semua itu tidak bermanfaat. Nggak ono manfaatnya. Nggak bisa. Di hari kiamat itu sudah tidak lagi berguna harta, anak. Maka selama kita di dunia, masih di dunia, manfaatkan harta kita untuk kebaikan. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang tua nantinya di hari kiamat mendapatkan manfaatnya. Ya. Sering kami katakan dunya iku ya apa sing awak dhewe pangan iku bakal dadi kotoran, apa sing awak dhewe sedekahkan iku bakal dadi sangu, apa sing awak dhewe tinggalkan bakal dadi warisan lan rebutan. Ya wis iku wae pilihane. Ya. Sing dunyane awak dhewe iku sing ndi to Pak Jane? Apa yang kita makan itu milik kita. Tapi itu bakal dadi kotoran. Bener? Apa yang kita pakai, pakaian sing urung awak dhewe gawe ya dudu gene awak dhewe. Makane jenengan tuku tas mau renteng nok lemari iki ya dudu gene awak dhewe jane. Tekan gor tuku ora tau digawe. Apa sing awak dhewe gawe bakalan usang. Apa yang kita sedekahkan itu juga milik kita. Tapi apa yang kita tinggalkan itu bukan milik kita. Itu adalah untuk anak keturunan. Benar ya? Nah, makanya kita juga harus hati-hati, pintar-pintar dalam membelanjakan harta kita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kita juga ingat firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari nanti tidak bermanfaat lagi tuh harta dan anak keturunan. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjut ayat yang ketiga. Sayasla naron dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Lahab artinya juga menyala-nyala. Ya. Dia bergelar Abu Lahab dan kelak akan dimasukkan ke dalam api yang menyala pula. Inilah salah satu ya mukjizat surat Al-Lahab, yaitu Allah mengabarkan sesuatu yang belum terjadi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat ini turunkan sebelum Abu Lahab apa? Awal-awal dakwah Nabi ini padalan. Dan Allah sudah mengabarkan Abu Lahab ini tempatnya di, boleh nggak ini? Boleh menyebutkan seseorang dengan dimasukkan ke dalam neraka jika sudah ada nas dari Allah. Selain itu jangan pernah. Apalagi kadang wah aku iki penghuni surga, sholat tahajud nggak oleh. Wah kok bakalan rokok kok deloken to, salat ora. Kita nggak tahu akhir hayat orang. Paham ya? Boleh menyebutkan seseorang itu diadab di neraka jika sudah ada nas yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Paham sampai sini? Dan salah satu yang disebutkan oleh Allah mengabarkan bahwa Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka jahanam.
Dan ini Allah kabarkan kepada baginda Rasulullah. Ya, ini adalah masa awal dakwah beliau. Termasuk istri Abu Lahab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat, Allah tidak mengabari Nabi Musa bahwa Fir'aun akan menjadi penghuni neraka jahanam. Allah hanya memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun, itu saja dengan hikmah wal mau'idotil hasanah, barangkali dapat menyadari kekeliruannya. Jelas? Silakan dilihat surat Thaha nanti ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyinan. Berbicaralah kamu kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Ini juga ada ibrah Bapak Ibu. Nabi Musa suruh berdakwah kepada Fir'aun, suruh perkataan yang lemah lembut. Lah awak dhewe kadang ngandani koncone awak dhewe iku dengan sak karepe dhewe. Dalam surat Thaha ini ayat 43 sampai 44 Allah mengingatkan, Allah memerintahkan Nabi Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi tuh kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu barangkali Fir'aun ini istilahnya ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Fir'aun lho Pak, kon dakwai karo lemah lembut. Lawak dhewe dakwai tangga kanca iku kadang sak karepe dhewe. Itu loh. Dan saya termasuk orang yang roto enggak patek setuju dengan sebagian sahabat-sahabat kita, konco-koncone awak dhewe. Ya, memotong satu perkataan ustadz kemudian untuk menghukumi untuk menghukumi semua perbuatan yang semisal. Nggak bisa Pak. Ada orang melakukan suatu perbuatan karena kejahilan, ada orang melakukan suatu perbuatan karena pengingkaran terhadap sesuatu yang diyakini orang gitu loh. Beda hukum nanti. Beda cara mendakwai nanti, ojo digeneralisir. Ya, padahal ustaznya wis ado-ado wis panjang kali lebar jelas none awak. Wedhot karek sing sak ndemblik iku jare wong Jawa. Gur karek sing sak cuprit iku wis diambil. Kemudian untuk menghukumi semuanya, naudzubillah. Ini loh yang menyebabkan kenapa dakwah ini semakin runyam. Ya karena ada orang jahil yang senang membuat semacam itu. Kita katakan jahil ini. Ya. Ini yang terjadi. Ustadz wis jelasno panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Kemudian ya hal semacam itu, naudzubillah. Lihat ini hukum yang disampaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Abu Lahab dan istrinya, ya, siapa nama istrinya? Siapa nama istrinya? Ummu Utaibah. Benar? Benar, soalnya anaknya namanya Utaibah. Berarti nama ibunya adalah, nah, penak toh? Al-Awra atau Ummu Jamil bintu Harb, saudari Abu Sufyan bin Harb
Jadi nih Abu Lahab mengganggu Nabi, Ummu Jamil pun berbuat yang sama. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat ini, istri Abu Lahab digambarkan sebagai pembawa kayu bakar. Karena yajri bin namimah. Artinya apa? Melakukan namimah. Karena dia berjalan ke sana kemari untuk membakar orang agar terprovokasi menyalakan permusuhan satu dengan yang lain. Ya. Bojone provokator, sing lanang provokator, sing wedok ya padha sama-sama provokator, sampai disebut dengan wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Kesana kemari menyebarkan, menyalakan permusuhan agar orang-orang membenci Nabi Muhammad. Itu yang dilakukan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya Ummu Jamil mendapatkan sebutan pembawa kayu bakar karena membawa kayu bakar dan duri-duri, dan itu diletakkan di jalan yang akan dilintasi Nabi pada malam hari, sehingga harapan dia Nabi Muhammad akan terluka. Ya. Wallahu ta'ala alam, tapi intinya inilah yang dilakukan oleh istrinya Abu Lahab. Orang yang tidak suka dan termasuk pembawa kayu bakar, suka provokasi ke sana kemari. Makanya hati-hati dengan provokator. Ya. Ojo koncoan karo provokator, rusak jenengan. Nek orang itu bisa memprovokasi jenengan, bisa menyudutkan orang agar jenengan memusuhi mereka, maka dia juga ada kemungkinan akan memprovokasi orang untuk memusuhi jenengan. Jangan heran loh ya. Dan provokator ini atau orang-orang yang yajri bin namimah, berjalan dengan namimah ini, Rasul pernah menyebutkan dalam sebuah hadis. Faqala lahu Hudzaifah. Hudzaifah pernah berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qattatun, orang yang suka adu domba. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah. Wallahu ta'ala alam, hadis ini memiliki dua makna. Apa yang dimaksud tidak masuk surga? Yang pertama, bahwasanya tidak akan masuk surga di sini kalau ada orang menghalalkan namimah, dia tidak akan masuk surga karena dia ini menolak suatu hukum syariat. Paham? Apapun hukum syariatnya kalau sudah ditolak, maka dia mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, pendapat para ulama bahwasanya tidak akan masuk surga di sini, dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal. Dia diazab terlebih dahulu. Wallahu taala alam. Kemudian banyak ayat dan hadis yang mewanti-wanti kita tentang bahaya namimah ini, ya. Tentang bahaya namimah. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, inna syarron nasi dzul wajhain alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah yang bermuka dua.
Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, datang ke sana dengan wajah ini, datang ke tempat lain dengan wajah itu. Paham ya? Itu orang yang paling buruk kata Nabi. Maka hati-hati dengan orang demikian. Hati-hatilah dengan orang-orang yang model-model demikian. Kita juga ingat salah satu hadis tentang orang yang diazab di alam kubur. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Artinya seperti syirik, tidak. Tapi orang ini diazab di alam kuburnya karena fakana yamshi bin namimah. Ya, melaku ngetan ngulon dengan menyebarkan namimah, adu domba. Kalau sekarang nggak melakukan ngetan ngulon, nyebar WA ngetan ngulon. Hati-hati ini. Ya, masa paling nggak seneng kumpul grup kok ono bahas ngetan ngulon gak jelas ini. Ya, ini bahaya. Karena hatiku lemah Bapak Ibu. Dan lisan ini pengennya keri, pengen nimbrung ae. Iya, pengen ngono. Aduh, kompor ketemu bumbu, mantep wis. Lengkap, lombok ono sing gawa, ulek ane ono sing gawa. Wis dadi rujak. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka berhati-hatilah atas hal tersebut. Dan ini ya, istrinya Abu Lahab ya seperti itu tadi. Sangat luar biasa. Tumbuh oleh tutup karo pasangane. Iya sekata untuk ya apa? Menghina, mencaci maki, menghentikan dakwah baginda Rasul. Ponakane dhewe. Nah, nek wong adoh nek malah wong adoh iki ponakan. Ya, maka berhati-hati Bapak Ibu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan ada istilah namimah, ada istilah ghibah. Jadi ghibah itu nggak sama dengan namimah. Nek namimah wis mesti ghibah, nek ghibah urung tentu niate adu domba. Paham ya? Ada orang ya ghibah itu karena hanya sekedar iri gitu loh. Tapi kalau orang namimah ya wis ghibah niate untuk menjadikan permusuhan satu dengan yang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan ayat yang terakhir. Jika ada pertanyaan monggo dipersiapkan. Mudah-mudahan gak ada. Fi jidiha hablum mim masad, dan di lehernya ada tali sabut yang dipintal. Sebagian ahli mengatakan masad adalah sabut atau semacam tumbuhan yang dibuat berbentuk kalung. Ada yang mengatakan adalah besi. Intinya Allah akan mengalungkan Ummu Jamil dengan kalung yang terbuat dari api neraka jahanam. Entah terbuat dari kayu ataupun besi. Syekh Utsaimin dalam penjelasannya menyebutkan Ummu Jamil adalah wanita yang bernasab tinggi di Quraisy. Nasabe iku dhuwur, Pak. Akan tetapi demi menyakiti dan mengganggu Nabi, Ummu Jamil rela pergi ke padang pasir untuk mencari kayu sambil membawa tali yang dikalungkan di leher. Untuk mengikat kayu-kayu tersebut, lalu ia meletakkan kayu-kayu dan duri-duri tersebut di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi pada malam hari. Perhatikan, orang itu bisa menaruh suatu kehormatan yang dimilikinya untuk menghancurkan orang yang tidak disukainya. Yes, hati-hati. Dia nggak peduli apa yang dilakukannya, padahal kan menyengsarakan toh Pak. Tapi demi menyengsarakan orang lain dia rela berbuat sengsara. Sekelas orang yang memiliki kedudukan yang tinggi rela melakukan itu, nyari kayu di padang pasir. Untuk apa?
menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, nasihat kami juga hati-hati dengan satu penyakit yang namanya hasad. Penyakit hasad itu menyakiti, menimpa semua orang. Bukan hanya orang yang jualan hasad dengan jualan tetangganya, tapi orang ngaji hasad dengan yang ngaji yang lainnya. Kita, ya namanya manusia, ya toh. Hati-hati kita, ya, hati-hatilah menjangkiti semua manusia. Jangan dipikir ustadz orang duwe hasad, ya, kabeh. Kisah teringat mungkin nanti bisa dibaca kisahnya Abu Hurairah, yang ada ulama besar hasad kepada beliau. Bayangkan, ya, sekelas itulah. Maka hati-hati dengan penyakit hasad ini. Nek wong wis hasad itu apapun dilakukan, Pak. Nek jari wong Jawa kalap ireng dadi putih, putih dadi abu-abu, iso coklat. Karena sudah timbul penyakit hasad. Maka hati-hati. Kita berhati-hati dengan penyakit tersebut karena akan menggerogoti kebaikan-kebaikan kita. Dan orang yang baik bisa menjadi sangat hina gara-gara penyakit hasad. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjut sesi tanya jawab. Mudah-mudahan tidak ada. Seandainya ada, mudah-mudahan gak sulit. Monggo kalau ada. Gak ada? Ada. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Abu Lahab, siapa lagi yang masuk dalam kategori nasnya Allah yang masuk ke dalam neraka? Wallahu ta'ala a'lam. Nanti insya Allah akan ada serial berlanjutnya ya ini, karena tafsir kita ini nanti juz 30 banyak kisah-kisah hal ini. Tapi setidaknya yang kita bahas hari ini adalah Abu Lahab beserta istri-istrinya. Begitu pula dalam hadis yaitu keluarganya, yaitu anaknya yang sudah mendapatkan, yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga kalau kita melihat, meskipun tidak disebutkan secara namanya, tapi kalau lihat dari apa yang dinaskan dalam ayat-ayat, diantaranya keluarganya atau istri dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam, karena tidak mau beriman dan tidak mengikuti bapaknya. Dan masih banyak lagi tentunya kalau kita mau pelajari. Makanya sebenarnya ada buku bagus Bapak Ibu kalau jenengan pengen mempelajari tentang sejarah yang ada dalam Al-Quran. Sudah dirangkum dalam satu buku, namanya bahasanya saya lupa, terjemahnya itu
kisah-kisah yang sahih yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya. Kami memiliki satu buku itu, Arabnya juga punya, tentang kisah di dalam Al-Qur'an. Baik yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, insya Allah kami punya, yang itu bisa dibaca. Panjang penjelasannya dan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, bolehkah saya berpesan kepada keluarga seandainya tidak ada harapan untuk sembuh? Bolehkah saya berpesan jika ada yang mau menjenguk, maka saya tidak mau, karena saya tidak mau aib saya diceritakan kemana-mana. Soalnya saya sering mendengar orang setelah menjenguk orang sakit, kemudian aibnya, sakitnya diceritakan orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaan yang kedua ini akan kita bahas menjadi 2 poin. Yang pertama, inilah pentingnya kita belajar adab. Tujuan kita menjenguk adalah untuk mendoakan, memberi motivasi. Maka sudah selayaknya seorang muslim tahu adab menjenguk saudaranya yang sakit. Kenapa sampai ada menceritakan aib saudaranya? Karena tidak paham bagaimana adab dalam menjenguk orang sakit. Ini sesuatu yang penting yang harus kita pelajari, adab. Ya. Jadi seorang muslim itu harus tahu adab-adabnya biar tidak salah, loh gitu loh. Karena menjenguk orang sakit itu adalah hakul muslim alal muslim. Wa idza maridho fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah. Tapi tentunya ketika yang menjenguk ini tahu adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Sehingga tidak ada istilah menjenguk orang sakit malah bebani wong loro. Mungkin pernah kita sebutkan dulu, ya, jenguk, yang dijenguk itu mungkin lagi sakit, mungkin ya punya penyakit panu, nah, kemudian ngomong, wah wingi tanggoku lara panu mati. Iku malah bebani wong sing dijenguk, Pak. Bukan menghibur, malah bebani. Kadang yang jenguk juga nggak punya sopan santun, nggak punya adab. Artinya apa? Jenguk, Pak, tapi gak ngerti jam, gak ngerti wayah. Jenguk jam 12 awan nih. Wayah wong istirahat, makan siang bagi orang yang sakit. Ngono dijak ngobrol ae. Jenenge wong loro gak nyambung kan yo gak disauri ku yo piye, disauri ku yo ngoyo. Bener gak ini? Lah makanya di sini lo pentingnya kita tahu adab menjenguk orang sakit. Wong kita saja nggak boleh bertamu di 3 waktu kan. Isu tuanan, awan tuanan, bengi tenanan. Paham kan? Gak oleh jenguk ning awan tenanan, iku waya panas kentor-kentor jare wong Jawa. Nek ning jero kadang awak dhewe gur nganggo pakaian singlet tok sing lanang. Leres mboten, Pak? Panas. Iku ning Malang lho. Jenengan durung nek Tuban kan ngono. Saya orang Tuban, nek mari ke Malang balik nek Tuban iku rasane panas. Nek nang kono saulan balik nang Malang rasane kademen kan. Jadi kadang awan iku awak dhewe gur singletan tok, Pak. Ya. Makanya juga nggak boleh. Juga nggak boleh terlalu malam wayahe wong istirahat. Ya ora oleh kisuwen tenanan. Nah, dolan omahe kancane jam 4 isu. Utawa jam 3. Ini diantaranya. Makanya harus tahu adab. Ya. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita melarang? Ya boleh saja. Jika pertimbangan kita itu ya seperti tadi. Dan pernah ada orang sahabat kami jamannya bercerita, saat aku nih dijenguk wong iku wis gak kudu tak bukakno lawangku. Tanya apa? Malah beban pikiran aku Ustaz. Loro ra tambah mari tambah nemen gue iso-iso. Karena ya itu tadi, jenguk malah ngabarkan tentang sampean lorong ini gak njaluk omben-omben Mbah Kaya.
Loh, bener ini. Mungkin nggak mungkin, termasuk keluarga kita. Makanya kalau ada yang jenguk itu dan jenengan kok tahu orangnya seperti apa, mending nek jenengan iku kuatir nemen wis mending jenengan damping apa nggak usah sekalian. Wah, bapak lagi istirahat wis ngono ae. Karena bisa jadi demikian. Iki aku nggawa omben-omben ku mbakai sampe nombe ndang mari. Pak, orang sakit itu pikirannya wis pokoke mari. Kalau agamanya nggak kuat, leres mboten? Wong loro iku nek agamane nggak kuat, akidahnya nggak kuat, wis to ana wong ngomong ngetan ditut ning ngetan, ngulon ditut ning ngulon. Jenengan nggak percaya. Ah winginane lho, ya. Wayah wong loro no, ana sing ngomong contoh lanjut, jenengan nek pengen kuru kudu mangan iki, ya totne ora. Ayo ngombe iki, ya ngombe kok. Wae kalau ana wong kuru mangan iki, ditutne. Wis to. Masih ora dokter sing ngomong tutne kok jenengan to akeh buktine. Terus mboten. Apalagi orang sakit. Wong sakit iku pikirane siji sembuh. Apa wae ana wong ngomong dilakoni. Ya. Ini ya Pak Ibu. Makanya salah satu teman terapis ngomong, "Jegek aku nek ana wong terapi terus ono sing ngomong A ditut nih, sesuk ono ngomong B tut nih meneh, sesuk ono ngomong C tut nih meneh. Iki terus piye?" Nah, ini Bapak Ibu. Jadi boleh jenengan kemudian ada orang yang nggak paham agama, bukan nggak paham agama ya, justru datangnya malah seperti tadi, nggak masalah jenengan melarang ya. Tapi nggak semua orang demikian, paham nggih? Ada orang yang datang dengan hati ikhlas mendoakan panjenengan yang tahu ada pada menjenguk, ya maka luar biasa. Makanya ini punya teman yang soleh, solihah, paham agama itu aset yang berharga. Ya, pegang bener-bener. Datangnya dia untuk mendoakan kita, untuk memberi dorongan kepada kita. Jelas nggih? Wallahu taala alam. Apa yang harus kita lakukan jika berada dalam grup keluarga yang isinya masih campur baur dengan laki-laki dan wanita, yang mana di dalamnya lebih banyak madharatnya dan fitnah-fitnahnya? Apakah kita harus keluar grup atau tetap di situ karena tidak boleh memutus tali silaturahim dan keluarga? Wallahu taala alam. Yang seharusnya kita lakukan, pertama kita timbang maslahat dan madharat. Ketika kita keluar dari grup, ada nggak madharatnya? Apakah nggak malah menjadikan kita nanti malah dikira menjauh, nggak mau kumpul dengan keluarga? Itu yang pertama. Jadi apapun itu kita timbang dulu maslahat dan madharat. Sesuatu yang hukum asalnya mubah, maka ketika kita mau meninggalkannya, lihat maslahat dan madharat. Jelas nggih? Madharatnya apa? Ada nggak madharatnya? Oh, madharatnya lebih besar, nanti malah seperti ini seperti itu. Nggak apa-apa jenengan di dalam, tapi nanti ketika ada jenengan nggak perlu kei bintang, nggak perlu disematkan, ben nggak nek dhuwur cete, paham? Kemudian saya itu kadang-kadang ngapunten, saya sendiri kadang-kadang ada grup itu yang mau keluar juga pakai ya wis biasane ada agenda rutin. Tiap malam gak tau tak buka terakhir, tiap malam langsung buka, klik pojok, hapus chat, sert, reject. Gak ngerti apa yang dibahas. Karena yang kita pertimbangkan adalah banyak. Nah itu yang bisa kita lakukan. Gak perlu jenengan ngerti isine. Nah, nek jenengan biasa ditandaikan muncul keling, iki kaya-kaya ana ditandaikan apa? Nek penting lah mesti jenengan dijabri to. Kok gak diwaca, waduh aku repot Allah taala alam. Jadi kita pertimbangkan maslahat dan madharat. Kita harus tahu jangan jadi orang yang gegabah, tidak perhitungan plus pertimbangan. Apalagi dalam hal tersebut. Salah langkah iso bubrah. Ya, karena kita juga orang harus paham, harus tahu. Ini loh kadang-kadang
Sebagian saudara-saudara kita tidak. Dalam beragama itu tidak ditimbang juga maslahat dan madharat. Dalam bermuamalah juga tidak demikian. Maka jangan kaget. Kemudian kadang ada orang beranggapan, wah ngiku kok terlalu individualis. Ya karena hal tersebut gitu loh. Makanya ayo kita pertimbangkan maslahat dan madharat. Sesuatu yang mubah kan, gabung di grup kan mubah kan. Lah, kemudian kita lihat maslahat dan madharatnya. Ini yang harus kita pertimbangkan juga. Jelas nih? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Alhamdulillah kalau cukup. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.